Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang Taman Siswa. Seperti yang kita ketahui semua, Indonesia pernah berada di bawah penjajahan Belanda. Nah, pada awal abad ke-20, Indonesia, khususnya Jawa dan Minangkabau, mulai muncul banyak perubahan-perubahan anti penjajahan. Nah, kenapa Jawa dan Minangkabau? Jawa sudah mengalami penekanan dan perubahan-perubahan yang berakhir dengan kekacauan untuk waktu yang sangat lama di bawah Belanda dengan adanya Perang Jawa, masa kultur sel-sel, sampai masa politik etis. Di sisi lain, Minangkabau mengalami modernisme Islam yang besar, perubahan-perubahan di bawah Belanda, perang patri, dan berhubungan dengan ide-ide dunia luar yang bersifat liberal dan sosialis, sehingga menyadarkan akan semangat revolusi dan perjuangan untuk kemerdekaan. Pada akhirnya mereka seperti bagian-bagian Indonesia ini sudah tidak tahan, tapi mereka lah yang menjadi pelopor utama perubahan di Indonesia. Edukasi memainkan peran yang cukup besar dalam era kebangkitan nasional ini. Dengan pendidikan yang lebih merata yang mengajarkan agama, ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain, kesadaran dan motivasi untuk memperjuangkan kemerdekaan terus bertambah. Tidak hanya itu, pendidikan secara umum berperan sangat besar karena masyarakat lebih bisa berpikir, lebih bisa bertindak secara kritis terhadap konteks penjajahan Belanda atas Indonesia. Pada masa itu terdapat konflik antara agama dan budaya. Dalam situasi seperti ini, Ki Hajar Dewantara memiliki respon yang cukup baik. Pada tahun 1912, Ki Hajar mendirikan Indisch Party yang bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme bersama dengan Ernest Dulles-Dekker dan Ki Mangun-Sarkoro. Beliau baru saja berusia 23 tahun pada saat itu. Namun, pendirian Indisch Party berakhir dengan ketiga tokoh tersebut dipenjarakan dan diasingkan di Belanda selama 6 tahun dari tahun 1913 sampai tahun 1919. Selama masa pengasingannya, Ki Hajar memperhatikan aspek pendidikan di Indonesia. Saat dia kembali ke Indonesia, beliau bergabung dengan aliran Sufisme Islam di Yogyakarta yang menganggap bahwa mereka perlu adanya sistem pendidikan yang bersifat lokal, non-pemerintah, dan non-Islam. Ki Hajar merasa bahwa sistem pendidikan Belanda itu diskriminatif sehingga dia terdorong untuk memudahkan akses pendidikan bagi semua kalangan, bukan hanya bagi kalangan pria saja. Selain itu, berbeda dengan pendidikan Belanda yang bertujuan untuk menghasilkan diplomasi dan bekerja saja, Ki Hajar merasa bahwa seni dan budaya adalah bagian penting dalam membangun karakter pribumi. Maka pada 3 Juli 1922, Sekolah Taman Siswa didirikan di Yogyakarta. Pada akhirnya, tujuan dari pendirian Indisch Party juga tercapai melalui orang pribumi yang terpelajar. Ki Mangun-Sarkoro kembali membantu Ki Hajar dengan menyusun kurikulum Taman Siswa yang disebut sebagai Daftar Pelajaran Mangun-Sarkoro. Taman Siswa mempunyai sistem pendidikan yang unik, tidak seperti sekolah-sekolah lain pada saat itu, karena berjuang untuk meningkatkan karakter setiap murid dengan mengajarkan mata pelajaran seperti agama, bahasa, budaya, cerita kepahlawanan, sejarah, dan seni. Keistimewaan Taman Siswa bisa dilihat dari 3 semboyannya, yaitu yang pertama, Ing Ngarsa Sum Tulada, yang berarti di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Matya Mangun Karsa, yang berarti di tengah membangun semangat. Yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Namun, taman siswa dan sekolah-sekolah swasta yang tidak diakui oleh lembaga pemerintahan resmi dianggap sebagai sekolah-sekolah liar. Dan pemerintah terus berusaha untuk mencegah bahkan menghentikan usaha-usaha untuk pembangunan sekolah-sekolah swasta yang baru ini. Pada tahun 1923, pemerintah mengeluarkan aturan pengawasan sekolah swasta. Namun, penerapan dari pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan dan harapan awal untuk menuntaskan sekolah liar. Pada tahun 1932, pemerintah mengeluarkan aturan baru, yaitu ordonansi sekolah liar, di mana seseorang atau lembaga tertentu memerlukan izin pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah bisa mencabut izinnya kalau terdapat pelanggaran akan ketentuan-ketentuannya, dan para guru harus menulis laporan untuk penguasa setempat. Bila dilanggar, terdapat hukuman ataupun denda. Pada 6 November 1932, telegram yang dikirim oleh Ki Hajar kepada Gokjen de Jong, di mana beliau meminta ordonansi tersebut untuk dibatalkan, dipublikasikan dalam majalah Timbul. Taman Siswa sampai mengancam bahwa akan ada pemberontakan kalau ordonansi tersebut tidak dibatalkan. Tentunya ordonansi sekolah liar tidak dibatalkan, tapi Taman Siswa memberontak sambil terus berkembang sampai keluar Jawa Tengah. Pada September 1932, gerakan Taman Siswa berhasil mendirikan 166 sekolah dengan kira-kira 11.000 murid Jawa. Melihat konteks pada saat itu, Perang Dunia Pertama dan depresi ekonomi membuat pemerintah mencabut subsidi mereka untuk pendidikan.
sehingga biaya untuk pendidikan pun naik, membuat orang-orang Hindia pun harus bersekolah di sekolah-sekolah liar. Pada tahun 1936 sudah ada 1.663 sekolah liar dengan 114.000 murid. 1 tahun kemudian sudah ada 1.961 sekolah liar dengan 129.560 murid. Pada tahun 1941 terdapat 230.000 murid pribumi yang menerima pendidikan dalam bahasa Belanda pada sekolah liar di dalam dan di luar Jawa. Kita bisa melihat pertumbuhan pesat dari sekolah-sekolah taman siswa. Hal ini menunjukkan pentingnya kita untuk memulai langkah-langkah kecil karena hal tersebut bisa menjadi potensi untuk sesuatu yang sangat besar. Pada usia 23 tahun saja, Ki Hajar sudah bisa berperan dan berdampak besar bagi Indonesia. Rasa cinta terhadap negaranya mendorong Ki Hajar untuk memajukan Indonesia dan terus memperjuangkannya. Tentu saja, ide dan motivasi yang benar akan menghadapi perlawanan. Namun, beliau terus berjuang menghadapinya dengan cara yang tepat. Kita sebagai orang Kristen juga tentu akan mengalami banyak perlawanan, baik itu secara rohani maupun secara fisik. Mungkin kita bisa melihat semangat juangnya Ki Hajar yang membela kebenaran sedemikian rupa. Beliau rela mengorbankan hidupnya demi kepentingan anak-anak, yaitu masa depan bangsa. Selama ini mungkin kita belum terlalu menghadapi perlawanan yang gimana banget. Tapi suatu hari nanti pasti kita akan diperhadapkan dengan sesuatu dan kita harus memperjuangkan dan mempertahankan iman kita dengan cara yang tepat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.